Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Begitu banyak peradaban dan kerajaan kuno yang tersebar di muka bumi ini. Banyak dari mereka begitu terkenal, namun banyak juga dari mereka yang kurang dilirik oleh penggila cerita sejarah di dunia. Banyak dari kerajaan kuno tersebut tersebar di seluruh penjuru dunia. Salah satunya berasal dari benua Afrika. Setelah sebelumnya kita bercerita tentang Kekaisaran Aksumite atau Aksum yang telah terlupakan oleh peradaban, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kekaisaran Mali atau kerap dikenal sebagai The Great Mali Empire, di mana kekaisaran ini merupakan kerajaan di mana ada seorang raja yang begitu terkenal akan kekayaannya yang begitu melimpah ruah. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, silahkan siapkan cemilan, kopi, dan posisi yang rileks, dan mari simak cerita sejarah berikut ini. Kekaisaran Mali adalah sebuah kekaisaran yang berdiri sekitar abad ke-13 dan berdiri di wilayah Afrika Barat. Kekaisaran Mali menjadi salah satu kekaisaran yang terkenal dan tersohor dari Afrika Barat. Kekaisaran ini sendiri berdiri di daerah Sungai Niger yang terkenal akan sumber dayanya. Tokoh-tokoh penting dalam Kekaisaran Mali seperti Sunda Keita dan Mansa Musa memegang peranan penting dalam perkembangan dan kejayaan kekaisaran ini. Mali tidak hanya menguasai daerah yang begitu luas. Kekaisaran ini juga memegang peranan penting dalam jalur perdagangan Trans-Afrika, di mana banyak hal diperdagangkan di sepanjang jalurnya. Sebut saja emas, garam, dan berbagai macam barang diperdagangkan dari jalur perdagangan ini. Asal-usul Kekaisaran Mali bisa dibilang begitu kompleks. Hal ini dikarenakan oleh perubahan-perubahan dinamis dalam tata masyarakat Afrika Barat pada masa tersebut. Dan hal ini pun terus berjalan pada masa ketika Kekaisaran Mali terbentuk. Sebelum kebangkitan Kekaisaran Mali, di wilayah tersebut telah berdiri Kekaisaran Ghana. Kekaisaran Ghana sendiri terkenal sebagai salah satu kekaisaran Afrika Barat yang memiliki pengaruh di kawasan regional. Hal itu pun menjadi keuntungan tersendiri bagi Kekaisaran Ghana karena dapat mengatur jalur perdagangan Trans-Sahara. Akan tetapi, kejayaan Kekaisaran Ghana tak bertahan lama. Pada abad ke-11, Ghana mengalami kemunduran yang diakibatkan konflik internal dan banyak faktor lainnya seperti serangan dari bangsa-bangsa nomadik. Setelah kemunduran dan keruntuhannya, orang-orang Madinka yang merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Ghana mulai mendirikan Kekaisaran Mali awal di wilayah Afrika Barat. Orang-orang Madinka inilah yang kelak dipercaya sebagai cikal bakal berdirinya Kekaisaran Mali. Adalah seorang tokoh Madinka yang begitu dikenal sebagai seorang yang mampu mendirikan Kekaisaran Mali ini. Dia adalah Sundiata Keita. Beberapa tokoh terkenal di dalam masa kekuasaan Kekaisaran Mali adalah Sunda Keita dan Mansa Musa. Sundiata Keita bisa dibilang sebagai tokoh legendaris di kalangan para sejarawan dan juga masyarakat Mali. Bagaimana tidak, dia adalah seorang pahlawan bagi orang-orang Mandinka. Asal-usul tokoh yang satu ini pun sungguh sangat menarik untuk diperhatikan. Dia berasal dari keluarga Keita dalam suku orang-orang Madinka. Hal tersebut dapat kita telusuri dari cerita rakyat berjudul Sundiata Epic yang biasanya menyebutkan tokoh legendaris ini. Akan tetapi, cerita hidup sang pendiri Kekaisaran Mali juga menemui banyak lika-liku. Sundiata Keita lahir dari keluarga pemimpin suku Mandinka. Sundiata sendiri terlahir dalam keadaan fisik yang cacat. Ia tak dapat berjalan hingga masa remajanya. Ketika menginjak masa remaja, ayahnya yang seorang kepala suku Mandinka meninggal dunia karena sakit. Dia adalah Nare Magin Konate. Sang pemimpin suku memiliki 2 istri dan 2 anak. Setelah ayahnya meninggal dunia, Sundiata dan ibunya diasingkan dari suku Mandinka ini. Hal tersebut terjadi setelah tipu daya ibu tiri Sundiata, yaitu Ratu Sasaume Barete, dan anaknya, yaitu Danka Rantauman,
yang berambisi menguasai kekuasaan suku tersebut. Mereka khawatir jika garis kepemimpinan sang ayah jatuh ke Sundiata dan akhirnya memaksa mereka diasingkan jauh dari wilayah Kekaisaran Ghana. Mereka akhirnya diterima di wilayah kerajaan Mema. Raja Mema sendiri menaruh rasa hormat kepada Sundiata karena kepiawanannya serta kegigihannya hingga memberikan posisi penting dalam pasukan kerajaan. Ketika mendengar suku Mandinka diinvasi serta dikuasai oleh Raja Sao Moro Kante dari Soso, rasa patriotik dalam diri Sundiata pun muncul. Hingga ia meminta langsung kepada Raja Mema untuk melakukan pembebasan sukunya yang terjajah. Raja Mema pun mendukung keputusan Sundiata dan mengirimkan pasukan di bawah komandonya. Pasukan tersebut berhasil mengalahkan Raja Sao Moro Kante pada pertempuran Kirina pada tahun 1253. Kemenangan tersebut menjadi fondasi awal berdirinya Kekaisaran Mali. Sundiata memperkasai Mali sebagai kumpulan suku dan kota yang berada dalam satu kekuasaan. Dia pun memperkenalkan sebuah hukum yang bernama Constitution of Kurukan Fuga. Hukum tersebut mengatur banyak aspek seperti hukum kenegaraan, hukum tatanan sosial, dan praktik pemerintahan yang baik dan benar. Kekaisaran Mali sendiri berkembang pesat di bawah kekuasaan Sundiata Keita ini yang meliputi jalur perdagangan dan perkembangan kota-kotanya. Ibu kota Kekaisaran Mali saat itu adalah Niani yang dikuasai oleh Sundiata dan calon penerusnya. Wilayah Kekaisaran Mali pun terus meluas hingga meliputi seluruh wilayah Mali, Senegal, Gambia, Nigeria, dan beberapa wilayah di sekitaran Kekaisaran Mali. Dalam masa keemasannya, Kekaisaran Mali dikenal sebagai salah satu kekaisaran terkaya dari daratan Afrika. Hal tersebut terjadi karena Mali mampu mengendalikan jalur perdagangan Trans-Sahara yang dikenal kaya akan produk-produk seperti emas, besi, tembaga, garam, budak, dan lain sebagainya. Hal tersebut pun didukung oleh fakta bahwa Kekaisaran Mali kaya akan sumber daya alam utamanya emas. Sundiata dan penerusnya pun memegang kontrol atas pajak perdagangan emas di sepanjang wilayah yang dilalui oleh jalur perdagangan Trans-Afrika ini. Hal itu pun membuat Kekaisaran Mali kaya raya dan bisa memperluas wilayahnya. Tokoh selanjutnya yang juga tak kalah terkenalnya adalah Mansa Musa. Di bawah kekuasaannya inilah Kekaisaran Mali mencapai masa keemasannya. Bagaimana tidak, Mansa Musa mampu membawa nama Kekaisaran Mali menjadi sangat tersohor akan kekayaan dan kekuasaannya. Salah satu cerita legendaris dari tokoh yang satu ini adalah ketika beliau melakukan perjalanan menuju Mekah pada tahun 1324, di mana dalam perjalanannya Mansa Musa membagi-bagikan emas kepada siapapun yang ia temui dalam perjalanan panjangnya tersebut. Selain perjalanannya yang begitu terkenal, Mansa Musa juga dikenal dalam berbagai bidang. Seperti dalam bidang pendidikan, Mansa Musa mendirikan banyak madrasah demi mencerdaskan masyarakat Mali, mendirikan banyak masjid, hingga bidang arsitektur. Salah satu karya dari Mansa Musa adalah berdirinya Masjid Jingwerber di kota Timbuktu, yang adalah salah satu kota terpenting di Kekaisaran Mali, di mana menjadi pusat studi agama Islam. Masjid tersebut terkenal akan arsitektur tanah liat yang mewakili bagaimana kejayaan arsitektur Kekaisaran Mali. Selain masjid, Mansa Musa juga mendirikan universitas. Adalah Universitas Sankore atau University of Sankore yang menjadi rujukan bagi orang-orang di seluruh Afrika dan wilayah Timur Tengah pada kala tersebut. Di universitas ini tersimpan sekitar 1 juta manuskrip dengan total mahasiswa sebanyak 25.000 orang. Hal itu pun menjadikan Sankore sebagai salah satu pusat studi yang begitu besar yang bisa disandingkan dengan perpustakaan Alexandria. Universitas ini berperan penting dalam melanjutkan ilmu dan sejarah serta budaya Kekaisaran Mali secara luas. Dalam tatanan kehidupan, Kekaisaran Mali terdapat sistem hierarki. Hierarki tersebut mengatur dan membagi beberapa golongan termasuk tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti pedagang, pengrajin, prajurit, bahkan budak sekalipun masuk dalam sistem hierarki tersebut. Peran Mansa atau raja pun cukup signifikan, di mana dia menduduki pusat hierarki paling atas. Walaupun agama Islam adalah agama resmi negara tersebut, namun pada perjalanannya, agama-agama lain selain Islam duduk berdampingan dengan damai pada masa Kekaisaran Mali ini. Mereka saling toleransi dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan terlepas apapun agamanya. Agama yang berkembang pun cukup banyak dan meliputi kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam perjalanannya, banyak orang-orang Mali yang beragama Islam mengkombinasikan kebudayaan setempat dengan ajaran Islam.
menjadikan asimilasi budaya dan agama yang begitu indah dan terjalin erat terjadi pada masa kekaisaran ini. Hal tersebut pun tentu mengingatkan kita semua dengan agama-agama yang berkembang di Nusantara kita tercinta, di mana asimilasi budaya, agama, suku, dan juga ras begitu kental terasa. Selama beberapa periode berkuasa, Kekaisaran Mali bukan tanpa serangan. Sempat beberapa kali diserang, Kekaisaran Mali mampu bertahan dan memungkul mundur pasukan yang menyerang di wilayah Mali. Ketika Kekaisaran Mali dipimpin oleh Mansa Musa dan selanjutnya dipimpin oleh para penerusnya, Kekaisaran Mali aktif terlibat konflik dengan kerajaan Mosi di selatan. Walaupun sanggup menahan serangan bangsa Mosi, namun mereka tak sanggup menaklukkan pasukan kerajaan tersebut. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, bangkit Kekaisaran Songhai yang memerdekakan diri dari Kekaisaran Mali. Perlu diketahui, Kekaisaran Songhai dulunya merupakan salah satu vasal wilayah Kekaisaran Mali, di mana kekaisaran tersebut merupakan ladang garam yang sangat membantu perekonomian negara. Kekaisaran Songhai tumbuh sebagai negara yang mulai menentang hegemoni Kekaisaran Mali di kawasan Afrika Barat, khususnya di daerah Timbuktu dan Gao. Mereka pun mampu menguasai Mema pada tahun 1465 dan menguasai Timbuktu pada tahun 1468. Di utara, wilayah Tuareg pun juga jatuh ke tangan Songhai setelah berhasil dikuasai dan dijadikan salah satu wilayahnya. Tuareg sendiri memegang kunci penting jalur perdagangan Sahara. Pasukan Songhai pada masa tersebut dipimpin oleh Sunni Ali Ber. Setelah mengalami serangkaian kekalahan dan kemunduran, peran dan pengaruh Kekaisaran Mali di kawasan tersebut mulai menemui titik kemunduran. Hal tersebut pun juga diperparah dengan peperangan saudara dalam tubuh Kekaisaran Mali sendiri. Tak berhenti di situ, Kekaisaran Songhai yang awalnya hanya sebuah kawasan kecil, kini melebarkan daerah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Mali. Karena pengaruhnya yang mulai menghilang, banyak wilayah kekuasaan Mali mulai memisahkan diri dan berdiri masing-masing. Hal tersebut pun sangat berdampak pada ekonomi Kekaisaran Mali yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan jalur perdagangan Trans-Sahara. Wilayah-wilayah yang dulunya menjadi sumber pendapatan negara lebih memilih memisahkan diri atau memilih masuk pada kekuatan baru yang lebih stabil. Setelah kehilangan wilayah, kehilangan jalur perdagangan, serta kehilangan otoritas kerajaan, perlahan tapi pasti Mali menuju kehancuran. Hingga pada akhirnya di akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, Kekaisaran Mali resmi berakhir. Dan seluruh wilayah kekaisarannya pun terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah yang independen. Walaupun Kekaisaran Besar Mali telah tiada, namun sisa-sisa Kekaisaran Mali masih berdiri, walaupun wilayah kekuasaannya hanya terbatas di ibu kota Niani. Kekaisaran Mali yang terkenal memiliki pengaruh dalam sejarah dan peradaban manusia masih terus dikenang sebagai salah satu kekaisaran Afrika yang begitu termasyur. Kekaisaran ini akan dikenang sebagai kekaisaran yang menyebarkan keilmuan, agama, jalur perdagangan, dan kebudayaan yang begitu kaya. Dan kekaisaran ini juga akan dikenang sebagai kekaisaran yang mampu melahirkan banyak kerahasiaan baru yang begitu tersohor di daratan Afrika dan juga dunia. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan sejarah kali ini? Silahkan berikan like, komen, dan juga subscribe jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini. Terima kasih banyak. Salam Ceritapedia.